Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 1320-140 dari program PGSD 20B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah dasar. Tonton video berikutnya ya. Halo anak-anak, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler atau eskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pembelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi, kalau kalian punya bakat atau punya minat tentang ekstrakurikuler, jangan lupa ya, langsung daftarkan diri kalian ke sekolah kalian. Apakah kalian akan mengikuti ekstrakurikuler apa saja di sekolah kalian ya? Di sini kakak akan membahas 4 ekstrakurikuler. Yuk kita cari tahu ada ekstrakurikuler apa saja. Yang pertama ada pramuka, yang kedua ada paskibra, yang ketiga ada PMR, dan yang keempat ada eskul tari. Nah, untuk yang pertama yaitu pramuka. Pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa. Tunas kelapa menandakan bahwa pramuka harus mampu berdiri kokoh, tumbuh tinggi, kuat, memiliki banyak manfaat bagi sesama. Nah, untuk tujuan pramuka. Tujuan pramuka pada dasarnya kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Nah, fungsi-fungsi pramuka. Fungsinya itu yang pertama ada kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Nah, kalian juga bisa bisa menyenangkan diri sendiri, bisa menyenangkan orang lain. Terus juga agar diri kalian itu menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Terus, fungsi yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan pengabdian. Nah, dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kalian juga dapat belajar tentang ikhlas, tentang kerelaan ya. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu alat bagi organisasi dan masyarakat dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Jadi artinya itu seperti ini ya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Nah, kalian juga ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler pramuka, kalian bisa langsung terjun ke masyarakat untuk membantu masyarakat. Jika masyarakat ada yang kesusahan, silakan kalian bantu dengan sikap ikhlas, dengan sikap baik ya, harus rela seperti fungsi yang tadi kedua. Nah, untuk ekstrakurikuler yang kedua yaitu ekstrakurikuler Paskibra. Di sini, Paskibra merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera. Nah, dalam arti luas, Paskibra berarti suatu wadah bagi bangsa dan negara yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, tangguh, pantang menyerah, serta melatih sikap dasar kepemimpinan dalam keorganisasian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi Paskibra ini merupakan pasukan pengibar bendera. Nah, untuk hari Senin biasanya adik-adik melakukan kegiatan upacara di sekolah. Nah, untuk kegiatan upacara di sekolah, kalian bisa mengajukan diri gitu, mengajukan diri untuk mengikuti eskul Paskibra. Nah, dari eskul Paskibra itu bisa dilatih untuk kegiatan upacara, semisal kegiatan pengibaran bendera. Nah, dari kegiatan pengibaran bendera, kalian bisa dilatih
ada 3. Yang pertama ada pembawa baki, yaitu pembawa bendera. Tempatnya itu di bagian tengah ya. Untuk pembentang, nah untuk pembentang biasanya itu di sebelah kanan ya. Dan untuk pengerek biasanya itu di sebelah kiri. Nah, nanti ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, nanti kalian akan mempelajari tentang apa saja yang ada di kegiatan Paskibra tersebut. Nah, untuk tujuan dan fungsi Paskibra, tujuannya itu menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas. Nah, untuk tujuannya seperti ini ya. Kalian itu harus belajar eh, belajar ketangkasan, belajar kedisiplinan, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Nah, untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air itu merupakan rasa nasionalisme ya. Diharuskan kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap atau rasa cinta tanah air gitu ya untuk tujuannya. Terus untuk fungsinya di sini ada melatih kedisiplinan, yang kedua menguatkan fisik, dan yang ketiga memiliki rasa cinta tanah air, dan yang keempat bersosialisasi. Nah, untuk fungsinya melatih kedisiplinan kalian juga ketika nanti mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, kalian bakal diajari dengan sikap kedisiplinan. Nah, kalian harus melatih dari sejak sekarang dari dasar sampai nanti kalian sudah benar-benar disiplin ya. Jadi fungsinya itu sangat bermanfaat ya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Terus untuk menguatkan fisik. Nah, untuk menguatkan fisik Paskibra juga melatih fisik kita seperti kegiatan di lapangan yaitu push up, baris berbaris, ketika melakukan kegiatan hormat. Nah, itu sangat berfungsi ya untuk nanti ketika kalian ada tujuan atau cita-cita yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti kalian cita-cita kalian menjadi TNI. Nah, kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, kalian juga kan dilatih fisiknya. Nah, dari sekarang silakan bagi yang belum mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, silakan kalian mendaftarkan diri kalian di sekolah masing-masing ya. Terus yang ketiga memiliki rasa cinta tanah air. Nah, dari sini juga kalian nanti akan dilatih seperti apa sih gitu cinta tanah air itu. Nah, nanti kalian dilatih juga. Contohnya itu menanamkan rasa bahwa Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti kalian mempelajari tentang warga Indonesia itu seperti apa gitu. Kita harus menghormati seperti jasa-jasa pahlawan, seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat, yaitu bersosialisasi. Nah, untuk bersosialisasi, kalian juga seperti melakukan, contohnya itu kegiatan di lapangan. Nah, di kegiatan di lapangan itu kalian tidak hanya sendiri, namun ada teman-teman kalian. Nah, melakukan bersosialisasi, melakukan interaksi antara makhluk sosial. Contohnya itu seperti diri sendiri dan orang lain. Nah, membentuk suatu himpunan ya. Terus juga nanti ketika ada kegiatan lomba, kalian bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk apa? Untuk menambah wawasan kalian sendiri ya. Ayo yang belum ikut ekstrakurikuler Paskibra, silakan langsung daftar ke sekolahnya masing-masing ya. Nah, untuk yang ketiga ada ekstrakurikuler PMR. Nah, sudah tidak asing lagi ya, ekstrakurikuler PMR pasti di sekolah kalian ada. Nah, bagi yang belum mengikuti ekstrakurikuler PMR, silakan mendaftarkan dirinya ke sekolahnya masing-masing. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang dapat memberikan beragam manfaat untuk diri sendiri serta orang sekitar, yaitu PMR alias Palang Merah Remaja. Melalui ekstrakurikuler ini, anak-anak tidak hanya fokus terkait kesehatan serta pengobatan saja, enggak ya, enggak fokus kesehatan dan pengobatan saja, melainkan mampu tergerak hatinya untuk membantu sesama. Nah, kegiatan PMR ini sudah tak asing lagi ya dengarnya kalian. Nah,
Di sini juga tidak fokus ke pengobatan. Wah, PMR itu biasanya sering mengobati, sering eh, tentang berkaitan dengan kesehatan. Nah, tidak hanya itu saja, PMR juga bisa menumbuhkan rasa hatinya itu untuk membantu orang lain, membantu sesama, seperti itu ya. Nah, tujuan PMR itu yang pertama ada mendidik calon relawan masa depan. Para anggota PMR atau Palang Merah Remaja akan dididik agar mereka bisa memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Para anggota PMR ini juga dididik untuk bisa menjadi calon-calon relawan di masa depan nanti. Nah, ketika kalian memiliki rasa eh, sikap yang tidak terlalu memikirkan orang lain, misalnya terlalu fokus ke diri sendiri. Nah, kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler PMR. Nah, dari ekstrakurikuler PMR nanti kalian akan belajar tentang memiliki rasa empati, rasa peduli terhadap orang lain. Terus yang kedua, ada mengajarkan hidup sehat. Para anggota PMR atau Palang Merah Remaja akan dibekali ilmu-ilmu mengenai hidup sehat untuk mereka praktekkan dalam kehidupan mereka dan juga menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat. Nah, kalian mengajarkan hidup sehat. Nah, kalian juga bisa mengajak teman-temannya, contohnya itu teman-temannya itu eh, setiap harinya itu aktivitasnya itu biasanya tidak terkontrol gitu dalam kesehatannya. Nah, kalian juga bisa mengajak teman-temannya untuk hidup sehat seperti contohnya itu melihat sampah-sampah berserakan. Nah, kalian juga harus merapikannya atau membuangnya dengan teman-teman yang lain agar sampah tersebut tidak menimbulkan penyakit. Terus untuk yang ketiga yaitu melatih jiwa kemanusiaan. Untuk melatih jiwa kemanusiaan, Ekskul PMR atau Palang Merah Remaja juga bertujuan untuk melatih dan membentuk jiwa kemanusiaan para anggotanya agar mereka bisa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemanusiaan sejak usia dini. Tentu saja ini akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih mampu berempati dengan individu lainnya. Nah, melatih jiwa kemanusiaan. Kalian harus dididik dari sekarang ya. Makanya kalian harus mengikuti ekstrakurikuler PMR ya. Nanti akan dilatih jiwa kemanusiaan kalian, jiwa rasa empati, rasa peduli kalian terhadap orang lain. Terus yang keempat ada melatih keterampilan. Para anggota PMR juga akan dilatih berbagai keterampilan untuk membuat mereka memiliki keterampilan-keterampilan khusus, terutama yang berkaitan dengan kesehatan atau pertolongan pertama. Nah, nanti juga kalian melatih keterampilan ya dalam ekstrakurikuler PMR. Untuk yang kelima ada melatih kedisiplinan. Nah, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Eskul PMR juga bertujuan untuk melatih kedisiplinan para anggotanya. Kamu akan mendidik untuk lebih disiplin dalam soal waktu dan tanggung jawab kamu sebagai anggota PMR. Nah, untuk melatih kedisiplinan ini sangat wajib ya, karena di sekolah itu diterapkan, yang pertama itu biasanya sering diterapkan kedisiplinan. Disiplin dalam hal apapun, contohnya disiplin dalam hal waktu, terus disiplin dalam hal waktu itu seperti contohnya berangkat sekolah itu, masuk sekolah itu jam 7.00. Nah, kalian itu harus disiplin, harus tepat waktu, jangan sampai kalian terlambat. Nah, jadi untuk yang belum mengikuti ekstrakurikuler PMR, silakan kalian segera bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler PMR di sekolahnya masing-masing ya. Nah, fungsinya itu yaitu fungsi PMR itu yang pertama, PMR mula berfungsi sebagai leadership. Nah, leadership itu yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Nah, kalian juga bisa mencontohkan kepada teman-teman kalian bahwa fungsi hidup sehat itu seperti apa sih gitu. Nanti agar teman-teman kalian juga ikut berpartisipasi gitu bahwa hidup sehat itu seperti ini gitu. Kalian juga harus melakukan atau mencontohkannya kepada orang lain atau kepada teman sebaya. Terus yang kedua ada PMR Media berfungsi sebagai fair support, yaitu memberikan dukungan. Nah, dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Nah, kalian juga bisa mengajak atau mensupport gitu ya
mendukung temannya gitu atau membantu temannya gitu. Ketika temannya contohnya itu membutuhkan pertolongan kita, baik berupa contohnya itu teman kita itu membutuhkan kita, teman kita itu jatuh. Nah, kita harus menolongnya gitu, harus memiliki rasa sikap empati, rasa sikap peduli seperti itu ya. Nah, untuk PMR Madia. Jadi berfungsi untuk sebagai super support yaitu bantuan atau dukungan. Terus yang ketiga, PMR Wira berfungsi sebagai fair educator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Sama seperti fungsi yang pertama, kita harus mengajak teman-teman atau orang lain untuk hidup sehat. Nah, yang keempat ada tari, ekstrakurikuler tari. Sudah tidak asing lagi ya, sudah banyak ekstrakurikuler tari di sekolah-sekolah kalian. Nah, bagi yang belum bergabung dengan ekstrakurikuler tari, silakan kalian bergabung di ekstrakurikuler tari di sekolah kalian masing-masing. Soalnya, kenapa di sini? Menari adalah membantu anak Anda berkembang secara fisik dan mental, karena sebagian besar bentuk tarian membutuhkan disiplin dan tubuh yang kuat. Melalui tarian, anak mama juga belajar tentang budaya tarian yang dipilihnya. Selain itu, tidak hanya melatih fisik, tetapi anak diajar untuk menghafal berbagai gerakan. Nah, tarian juga kita bisa melatih fisik, karena tarian itu tidak hanya diam saja, tetapi tarian itu merupakan sikap tubuh kita itu menjadi bergerak gitu. Nah, terus juga bisa melatih daya pengingat atau menghafal, karena tarian tersebut itu biasanya belajar untuk menghafal gerakan-gerakan tari tersebut. Terus juga biasanya tari juga melakukan biasanya sering mengadakan lomba. Nah, pasti kalian seru dong kalau misalnya ikut lomba tari gitu di berbagai sekolah, sekolah-sekolah lain, nanti bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, menambah wawasan juga dong, menambah teman-teman kalian juga ya. Terus juga ekstrakurikuler tari juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, karena dari tari-tari tersebut biasanya belajar atau bisa melakukan kegiatan, contohnya itu ekstrakurikuler tari itu biasanya melakukan tari dari daerah masing-masing, misalnya contohnya daerah Padang, nah gitu ya. Terus contohnya itu tari piring, nah dari daerah mana gitu ya. Nanti kalian juga bisa belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap Indonesia, yaitu salah satunya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari di sekolah kalian masing-masing. Ayo, yang belum mengikuti ekstrakurikuler tari, silakan kalian mendaftarkan diri kepada sekolah kalian masing-masing ya. Nah, sebelumnya, bagi kalian yang belum mengikuti ekstrakurikuler apa saja, di sini tadi sudah Kakak jelaskan ada 4 ekstrakurikuler yang sudah tadi dijelaskan ya. Ayo segera kalian bergabung ya, agar wawasan kalian itu bertambah luas dan juga memiliki imajinasi atau menumbuhkan rasa percaya diri dan juga bisa menjadikan diri sendiri itu menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dalam bentuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.